Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Baik, kita coba akan lanjutkan mengenai materi jaringan saraf tiruan berikutnya, yaitu mengenai pembahasan algoritma backpropagation. Algoritma backpropagation ini merupakan lanjutan dari algoritma perseptron. Kalau misalkan untuk perseptron, ada beberapa kasus-kasus yang memang tampak lebih rumit, kemudian tingkat akurasinya masih belum maksimal di perseptron. Ini umumnya bisa kita gunakan menggunakan algoritma backpropagation. Nah, algoritma backpropagation ini juga merupakan satu konsep algoritma yang memang lebih kompleks dibanding lainnya, yang memang untuk akurasinya cenderung lebih akurat, dan peruntukannya memang umumnya digunakan untuk kasus-kasus pengenalan pola, kemudian prediksi, dan lain-lain. Nah, backpropagation ini merupakan algoritma pembelajaran terawasi. Terawasi berarti targetnya, yang diinginkan dari target itu kita sudah tahu. Ya, jadi targetnya 0 atau 1, atau dalam implementasi kasus tertentu, kita untuk target misalnya memprediksi atau pengenalan pola, kita sudah tahu target-targetnya. Misal untuk pengenalan pola perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca kita sudah tahu cuacanya misalkan cerah, hujan, berawan, dan lain-lain. Nah, kemudian selain pembelajaran yang terawasi, biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung ke neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Nah, di sini ada keistimewaannya di backpro, kita ada lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, jadi bukan hanya lapisan input dan output saja, tapi juga ada lapisan tersembunyi. Nah, algoritma backpropagation dinamakan backpropagation. Ini menggunakan error output untuk mengubah nilai-nilai bobotnya dalam arah mundur. Nah, untuk mendapatkan error ini, yang wajib dilakukan adalah saat ada dua tahap. Yang pertama ada tahap perambatan maju atau forward propagation. Yang ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, pada saat perambatan maju, neuron-neuron ini diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Ini contoh fungsi aktivasi sigmoid untuk bilangan biner, ya, untuk target dengan bilangan biner. Kalau misalnya untuk target dengan bipolar, ini 1 plus E pangkat min X per 1 plus E pangkat min X. Ya, kalau yang ini untuk fungsi aktivasi sigmoid biner. Setelah langkah perambatan maju atau forward propagation, barulah nanti dilakukan langkah backpro-nya, ya, backpropagation. Ada forward, ada backward. Nah, tahapan-tahapannya, yang pertama kali adalah inisialisasi bobot. Ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil, kemudian kerjakan langkah-langkah untuk selama kondisi bernilai false, ya. Selama kondisi bernilai false, maka langkah-langkah atau iterasi atau epochnya ini akan dihitung atau diproses secara terus-menerus. Nah, langkah feed forward atau langkah perambatan maju, nanti tiap-tiap unit input, ya, unit input yang lapisan input X1, 2, dan seterusnya, ini menerima sinyal, ya, X1, X2, dan seterusnya, dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya, yaitu lapisan tersembunyi. Nah, barangkali kita lihat dulu untuk nah, ini contoh arsitektur jaringan sarafnya. Jadi misal di sini ada dua lapisan input, ada X1 dan X2. Nah, selain ada lapisan output yaitu di Y, ya, di backpro juga terdapat lapisan tersembunyi. Nah, yang diinisialisasikan dengan Z, Z1, Z2, Z3, Z4, dan seterusnya.
Ini disesuaikan dengan banyaknya lapisan neuron pada lapisan input, lapisan tersembunyi ya. Nah, ini contoh untuk arsitektur jaringannya. Dengan 2 neuron input, 4 neuron lapisan tersembunyi, dan 1 neuron pada lapisan output. Nah, kembali lagi. Jadi setelah itu tiap-tiap unit tersembunyi Z1, 2 dan seterusnya menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot yang dilakukan proses sigma Zin 1, 2 dan seterusnya. Kemudian gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal output. Selanjutnya pada output, tiap-tiap unit output ya pada lapisan output menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot. Nah, dengan rumus ini ya. Kemudian gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya. Nah, fungsi aktivasinya juga tentu menggunakan fungsi aktivasi yang sama dengan yang lain ya, yaitu menggunakan sigmoid. Dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya ya, unit-unit output. Setelah sampai pada lapisan output, maka dilakukan proses backwardnya atau backpropagation. Langkahnya adalah tiap-tiap unit output ya, Y1 dan seterusnya, menyesuaikan banyak Y-nya, menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran. Hitung informasi errornya. Nah, ini kita hitung galat errornya untuk menyesuaikan dengan jumlah yang ada pada lapisan tersembunyi ya. Kemudian hitung koreksi bobot yang nanti akan digunakan untuk memperbaiki nilai WJK ya, gunakan rumus delta WJK ya. J ini artinya ya yang ada pada lapisan tersembunyi, yang K yang ini sesuaikan jumlah yang ada pada lapisan output ya, jumlahnya. Kemudian hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai W0K ya. Dan seterusnya, kemudian tiap-tiap unit tersembunyi menjumlahkan delta inputnya. Ya, ini rumusnya. Nanti kita coba untuk bedah untuk yang contoh latihan. Kemudian kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi error. Ya, ada galat error untuk J pada lapisan tersembunyi. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai VIJ ya. Kemudian hitung juga koreksi bias. Ya. Terakhir, tiap-tiap unit output memperbaiki bias dan bobotnya. Tiap unit tersembunyi memperbaiki bias dan bobotnya. Kemudian tes kondisi berhenti. Tes kondisi berhenti dilakukan jika terdapat 2 kondisi. Ya, jika terdapat 2 kondisi di algoritma backpropagation ini ada nilai target error. Ya, ada nilai target error. Kemudian ada nilai maksimum epo, maksimum iterasinya dapat dilakukan berapa kali. Jadi ada 2 kondisi. Yang pertama jika errornya ya, jika errornya kurang dari target error, maka kondisi berhenti. Atau nanti jika iterasinya lebih dari iterasi maksimum, maka kondisinya berhenti. Ya, kita akan bahas. Ini ada satu contoh soal ya. Akan dibentuk jaringan syarat untuk operasi XOR. Ada 2 input X1 dan X2 dengan 1 target ya, 1 output. Arsitektur jaringannya terdiri dari 1 lapisan input, 1 lapisan tersembunyi dengan 4 neuron. Fungsi aktivasi yang digunakan pada setiap neuron menggunakan fungsi sigmoid. 1 lapisan output dengan 1 neuron. Fungsi aktivasi yang digunakan juga sama, fungsi aktivasi sigmoid. Jadi ini arsitekturnya 2 di lapisan input, 4 di lapisan hidden tersembunyi, 1 neuron di lapisan output.
ya 241 ya. Nah, bobot awal yang berhubungan dengan neuron-neuron pada lapisan input dan lapisan tersembunyi, dan bobot bias ya V0 ini di mana ya, ini X1 dan X2. Kemudian bobot yang mengarah pada lapisan tersembunyi ini ditandai dengan V1 ya. V1 artinya X1 ke Z1 ya, V11. Kemudian X1 ke Z2 V12, X1 ke Z3 V13, X1 ke Z4 V14, X2 juga demikian, X2 ke Z1 V21, V22, V23, V24. Nah, pada bobot bias ini diinisialisasikan sebagai V0 ya. V0 kalau misalkan ke Z1 V01, ke Z2 V02, ke Z3 V03, Z4 V04 ya. Kemudian selain itu juga demikian pula bobot awal yang menghubungkan neuron-neuron pada lapisan tersembunyi dan lapisan output ya. Nah, lapisan outputnya diinisialisasikan sebagai dari lapisan tersembunyi ke lapisan output ya, Z ke Y ya, diinisialisasikan sebagai W ya, karena Y-nya hanya satu ya, jadi ditandai sebagai W Z ya, W1, W2, W3 dan W4. Kemudian bobot bias dari lapisan tersembunyi ke lapisan output diinisialisasikan sebagai W0 ya. Dan bobot bias W0 juga dipilih secara acak. Oke. Nah, di sini kita coba bahas ya. Pada tahap inisialisasi kita tahu X atau inputnya ada 2. Jadi di bagian kiri ini adalah X1 ya, kemudian di kanannya adalah X2 ya. X1 data pertama ya, X1 dan X2 data pertama. Kemudian ini data kedua ya, X1-nya 0, X2-nya 1. Ini data ketiga, data keempat. Ya, ada 4 data set. Kemudian juga di output atau targetnya ada satu output, ada 4 data. Nah, ini juga ada koreksi, jumlah neuron pada input layer ini sebanyak 2 ya, bukan 4 ya. Ini sebanyak 2 ya, ini kita bahas. Teman-teman silakan koreksi, tandai di hangoutnya masing-masing. Jadi ini ya, ini 2. Kemudian jumlah neuron pada hidden layer ini salah, ini sebanyak 4. Jumlah neuron pada layer output layer 1, betul ya. Jadi 241 bukan 421 ya. Learning rate-nya 0,02, maksimum epoch-nya 500 ya. Kemudian target error-nya 0,01 ya. Jadi kondisinya nanti iterasi akan berhenti jika ada 2 kondisi. Jika maksimum epochnya atau iterasinya lebih dari maksimum epoch ya. Kemudian jika kondisi kedua yaitu jika errornya kurang dari target error ya, kurang dari target error. Nah, ini juga di maksimum epochnya ini 1500 ya. Teman-teman silakan koreksi. Neuron input layernya 2, hidden layer 4, outputnya tetap 1, maksimum epochnya itu 1500 ya. Target errornya 0,01. Silakan dikoreksi. Nah, ini selanjutnya diinisialisasikan. Diketahui bahwa bobot awal dari input ke hidden ya, input layer ke hidden layer ya. Kalau di sini kita tahu V-nya ada 4 ya, ada 4. Kemudian yang dari bias, kemudian dari input
ini ada 8 ya. Jadi ada V11 sampai V14. Nah, yang dari sini berarti ini adalah ya, kita tandai bahwa yang ini V11 ya, ini V12, V13, V14. Yang ini V21, V22, V23, V24 ya. Berarti yang ini V24 ya, yang ini V21 ya. Ini 1, ini 2 ya. Nah, ini V01, V02, V03, V04 ya. 1, ini V02, V03, V04. Kemudian pada lapisan hidden ke output ya, ini W1, W2, W3, W4. Nah, silakan teman-teman juga tandai. Kemudian bobot awal biasnya ke output yaitu W0 ya, 0,9505. Nah, ini kita sepakati untuk membulatkan 4 digit di belakang koma. Nah, langkah pertama yaitu kita pembelajaran untuk forwardnya. Ini epoch pertama untuk data pertama. Data pertamanya yaitu 0 dan 0 ya. Ini dilakukan V01 ya, bobot biasnya ditambah V11 dikali X11 ya, dikali X1 ya, maksudnya X1 data pertama. Yang ini X2 data pertama ya, ini X21 ya, yang dimaksud adalah X1 data pertama dan X2 data pertama. Jadi ini di V01 kita lihat V01 0,7496 ya, ditambah V11 nya 0,9562 dikali 0 ditambah V21 nya yang ini atas bawah 0,1962 kali 0 ya. X1 data pertamanya 0, X2 data pertamanya juga 0. Hasilnya ini, yang Z-in 2 nya juga sama prosesnya, hasilnya 0,3796. Cari juga Z-in 3, Z-in 4. Kemudian dilakukan fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi ini misalnya Z1 ini 1/1 ditambah E ya. E ini adalah ya bilangan Euler ya. Bilangan Euler ini merupakan bilangan irasional ya, yang nilainya yaitu 2,718 sekian ya. Nah, yang ini adalah yang dipangkatnya adalah dari Z-in 1. Z1 nya gunakan Z-in 1, Z2 nya gunakan Z-in 2, sampai Z4 nya gunakan Z-in 4. Nah, Z-in 1 nya 0,7496, di sini dipangkat minuskan ya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Kita coba gunakan kalkulator ya. Kalkulator yang ada di komputernya ya. Silakan teman-teman pilih dari mode standar, kita rubah menjadi scientific ya. Nah, kita coba cari misalkan nih E pangkat min 0,7496 ya. Klik E, kemudian pilih X pangkat Y ini ya, artinya nah ini kita sudah tahu ya, Euler yang di bilangan Euler ini 2,718 sekian-sekian pangkat, ini tanda pangkat
baru kita ketik nilainya ya, 0,7496 minus ya. Nah, minus, baru klik sama dengan, dapatlah 0,4725 ya. Karena di belakang digit keempatnya tidak lebih dari 5, maka dibulatkan 4726. Kalau lebih dari 5, maka kita bulatkan tambah 1 ya, 0,4726 kalau misalnya lebih. Ini kita ambil 0,4725 ya, 0,4725 ya, 0,4725 ditambah 1, 1,4725, kemudian 1 per 1,4725 ya, 1 per dibagi 1,4725 ya, 0,6791. Nah, seperti itu. Misalnya Z2 kita E, kemudian klik X pangkat Y, kemudian 0,3796 minus ya, sama dengan 0,6841 ya, 0,6841 ditambah 1 berarti 1,6841 ya, 1,6841 1,6841. Nah, ini pembagiannya 1 per 1,6841, hasil dari 1 ditambah E pangkat min 0,3796. Hasilnya 0,5937 ya, karena di belakang 7-nya lebih dari 5, kita bulatkan tambah 1, jadi 0,5938. Nah, Z3-nya juga demikian, Z4-nya juga demikian. Setelah itu kita lakukan perkalian untuk mencari Y-in-nya, yaitu bobot bias W0 ditambah bobot W1 dikali Z1 ya, W2 dikali Z2, W3 dikali Z3 ditambah W4 dikali Z4. Dapatlah hasilnya ini. Kemudian dicari lagi, diaktifasi lagi untuk dapatkan nilai Y ya, untuk mendapatkan nilai Y-nya ya, gunakan fungsi aktivasi sigmoid juga ya. Dicari E pangkat ya 2,1623 minus ya, sama dengan 0,1151 ya, 0,1151 ditambah 1, 1,1151 ya, 1,1151 sama dengan 0,8968 ya. Dapatnya itu ya, baru dikurangi untuk dapatkan nilai error ya. Errornya 0 dikurang aktivasi, hasil dari aktivasi ya, errornya minus 0,8968. Jumlah kuadrat errornya error pangkat 2 ya, kemudian dapatlah 0,80428. Nah, EPO akan berhenti jika misalkan jumlah kuadrat errornya kurang dari target error ya, target errornya 0,01. Ini 0,80428, maka ini masih lebih besar dari target error, maka nanti dilanjutkan ke tahap pembelajaran berikutnya ya. Nah, ini kalau kita hitung, ini sudah kita sampai di sini ya. Nah, ini dilanjutkan pada proses yang backward ya, backward kita mencari galat errornya. Proses mencari galat errornya dengan rumus seperti ini. Ikuti langkah-langkahnya seperti di hangout ini. Kemudian setelah dapat galat errornya,
maka kita mencari delta W-nya ya, delta W1 sampai W4. Ya, rumusnya adalah learning rate-nya dikali galat error dikali Z1 yang sudah kita hitung sebelumnya. Ya. Jadi misalnya learning rate-nya di sini kita dapetin kondisi learning rate-nya adalah 0,02. Ya, 0,02 maka dikali galat errornya yaitu min 0,08299 dikali Z1 yang ada kita dapat sebelumnya. Ya. Nah, ini karena perkalian kita selesaikan satu-satu dari depan dulu. Yang pertama kali ketemu dulu diselesaikan, baru dikali yang berikutnya. Dapatlah hasilnya min 0,05636. Ya. Nah, ini di contoh ini 5 digit belakang koma. Silakan teman-teman bisa gunakan 4 digit ya, tidak masalah. 4 digit di belakang koma. Sampailah dapat delta W4, kemudian baru cari galat in satunya ya. Galat in 1 ini dapat dari nilai galat error yang di atas min 0,08299 dikali dengan bobot ya. Yang bobot di atas ya W1-nya. Ya, bobot di atas W1-nya yaitu 0,2280 sampai 0,0550 ya. 0,2280 sampai yang 4 0,0550. Setelah dapat galat error in 1, kita cari galat 1 sampai galat 4-nya. Ya. Ini 3 dan 4 ya. Ini galat 1 dapat hasilnya ini galat 2-nya min 0,01919, galat 3 dan galat 4. Setelah galat 4 kita cari delta V11-nya ya, rumus learning rate dikali galat 1 kemudian dikali X1 data pertama ya, X1 data pertama dapat hasilnya 0 ya. Demikian juga untuk delta V12, delta V13, V14, V21 sampai V24. Hasilnya juga sama 0 ya. Untuk teman-teman jika ingin belajar untuk menghitungnya, coba juga satu persatu. Ya, karena ini di ujungnya, di ujung X1 1, kemudian X21 juga nilainya 0, maka kita tahu bahwa ini dikali 0 pasti 0 semua ya. Tapi kalau misalnya di salah satu inputnya nilainya 1, maka ini perlu diproses agar teman-teman dapat nilainya. Kemudian kita cari delta ini segitiga ya, delta V01 itu rumusnya galat learning rate dikali galat 1 ya. Nah, hasilnya ini dan seterusnya. Kemudian hitung V11 ya, V12, 13, 14, V21 sampai V24, kemudian cari nilai V01 yang untuk biasnya ya. Kemudian kita cari lagi W1 sampai W4 dan W0. Nah, seterusnya ini sudah sampai perambatan balik ya, perambatan balik ya, artinya perambatan maju dan balik. Perambatan majunya kita dari lapisan input ke lapisan hidden, kemudian lapisan output, kemudian kembali lagi ke lapisan hidden dan kembali lagi ke lapisan input gitu ya. Nah, prosesnya demikian, jadi maju dan mundur. Dan ketika ini yang untuk data EPO1 data pertama ya, hitungnya juga cukup panjang. Kemudian dihitung lagi data kedua dengan hal yang sama, gunakan hasil dari perhitungan pada data pertama, data 1 ya. Nah, kemudian ini secara kesimpulan, proses ini dilakukan secara berulang sampai maksimum EPO 1500 atau kuadrat errornya kurang dari target error seperti yang kita bahas sebelumnya. Kuadrat error yang di data pertama, EPO pertama ini masih lebih besar dari 0,01, maka diteruskan berikutnya.
Nah, bobot akhir ternyata berhenti pada epoch ke 898 dengan nilai akhirnya seperti ini. Nilai V-nya V11, V12, V14, yang ini V21 sampai V24, ini V01 sampai V04, W1 sampai W4, ini W0 ya. Nah, kemudian dari grafik terdapat penurunan mean square error ya, MSE. Ini nanti biasanya akan kita temukan pada saat kita menggunakan tools untuk perhitungan algoritma backpropagation, ya, gunakan MATLAB ya, TensorFlow, Keras ya, dan lain-lain. Ya, nanti kita akan coba menggunakan tools ya. Nanti teman-teman sudah tahu bagaimana konsep perhitungannya ya. Nah, jadi ini yang bisa kita bahas ya. Silakan nanti ada satu latihan, teman-teman silakan hitung untuk perhitungan epoch pertama untuk data pertama, sama seperti di contoh soal ini ya. Nah, beberapa hal yang tadi dikoreksi silakan teman-teman juga tandai ya dari hangoutnya ya, sehingga nanti tidak keliru untuk proses latihan. Dari saya cukup ya, mudah-mudahan ini juga dapat memperjelas apa yang disajikan di hangout. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan kita bahas secara langsung atau teman-teman menghubungi ke saya ya. Jadi saya cukup ya, mohon maaf kalau masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.